Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Claudia Aryani, NIM 1952000051 dari semester 7 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemahaman kurikulum 2013. Materi tentang pemahaman kurikulum 2013 yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama, definisi kurikulum 2013. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013. Yang ketiga, ada prinsip pembelajaran tematik. Yang keempat, tahapan implementasi kurikulum 2013. Yang kelima, kelebihan pembelajaran tematik. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang ketujuh, pendekatan saintifik. Yang kedelapan, model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Yang pertama, ada definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Nah, untuk tujuan kurikulum 2013 sendiri untuk mempersiapkan para generasi muda di Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, berpusat pada siswa. Jadi, proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman belajar. Jadi, pengalaman belajar tersebut dituangkan dalam kegiatan belajar yang menggali dan mengembangkan fenomena alam di sekitar siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Agar apa? Agar pembelajaran lebih bermakna, maka siswa perlu belajar secara langsung dan mengalami sendiri. Yang ketiga, bersifat luas atau fleksibel. Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terjadwal secara ketat antar mata pelajaran. Yang keempat, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa bangsa ini. Ketiga, prinsip pembelajaran tematik. Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Bersifat terintegrasi dengan lingkungan. 2. Bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema. 3. Efisiensi. Di sini saya akan menguraikan ketiga prinsip tersebut. Yang pertama, bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan. Maksudnya, pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi siswa atau ketika siswa menemukan masalah dan memecahkan masalah yang nyata dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan topik yang dibahas. 2. Bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real sekaligus mengaplikasikannya. 3. Efisiensi. Pembelajaran tematik
memiliki nilai efisiensi antara lain dalam segi waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar yang otentik, sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat. Yang keempat, tahapan implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, perencanaan pembelajaran tematik. Mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran, maka perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik harus dibuat sebaik mungkin. 2. Penerapan pembelajaran tematik. Pada tahap ini intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik ini akan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan berbagai sumber belajar yang dibutuhkan bagi pembelajaran, sehingga guru ketika menyelenggarakan pembelajaran tematik akan dengan mudah memanfaatkan sumber belajar yang ada tersebut, baik dengan cara membawa sumber belajar ke dalam kelas maupun mengajak siswa ke lingkungan sekitar yang terpisah dari ruang kelasnya. 3. Evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik difokuskan pada evaluasi proses dan hasil maksudnya. Evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan siswa sehari-hari. 5. Kelebihan pembelajaran tematik. Berikut adalah kelebihan pembelajaran tematik menurut Kunandar tahun 2007 halaman 315. Yang pertama, menyenangkan sebab berangkat dari ketertarikan dan kepentingan peserta didik. 2. Memberikan pengalaman dan aktivitas belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kepentingan siswa. 3. Hasil belajar bakal bertahan lama sebab lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir anak didik cocok dengan persoalan yang dihadapi. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial lewat kerjasama. Yang keenam, mempunyai sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap ide orang lain. 7. Menyajikan aktivitas yang bersifat nyata, tepat dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan siswa. 6. RPP tematik. Apa itu RPP tematik? RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik adalah mengkaji silabus tematik, mengidentifikasi materi pembelajaran. Kemudian apa saja langkah-langkah membuat RPP tematik di SD? Penyusunan RPP tematik idealnya dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, menentukan tema yang akan dikaji bersama siswa. 2. Memetakan KD, kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam tema-tema yang telah disepakati. 3. Menetapkan jaringan tema. 4. Menyusun silabus tematik. Yang kelima, menyusun RPP pembelajaran tematik. Jadi dapat disimpulkan bahwa RPP adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran yang mengacu kepada kurikulum yang sudah dibuat untuk satu pertemuan atau lebih. 7. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran, termasuk dalam kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengomunikasikan. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamanatkan
esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang kedelapan, model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Berikut adalah model pembelajaran yang mencerminkan pendekatan saintifik. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut problem-based learning. Adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Jadi melalui pembiasaan menyelesaikan masalah-masalah nyata ini diharapkan peserta didik nanti mampu untuk berpikir kritis dalam menyikapi suatu masalah yang dihadapi, baik di dalam proses belajar di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. 2. Ada model pembelajaran berbasis proyek atau dalam bahasa Inggris dinamakan project-based learning. Adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Model pembelajaran penemuan atau dalam bahasa Inggrisnya discovery learning. Adalah proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Yang keempat, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry hampir sama dengan discovery, yaitu proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang teliti, karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Hanya saja model pembelajaran inquiry memperhadapkan peserta didik pada proses menemukan masalah, bukan hasil rekayasa. Seperti halnya pembelajaran discovery yang menghadirkan masalah hasil rekayasa guru. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan materi tentang pemahaman kurikulum 2013. Mohon maaf apabila ada salah ucap dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.